い。だからどんな人？最後の。遅いか。Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer action terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Kenka Dokugaku yang sekarang udah nyampe ke episode keempat, guys. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Setelah Hobin bilang pada Bomi bahwa dirinya itu akrab dengan Monsung, namun secara nggak diduga Monsung muncul yang tentu saja itu membuat Hobin jadi sangat malu. Namun di tengah betapa overthinking yang ia landa sampai begitu terpuruk ketika Monsung bilang bahwa dirinya memang sekelas dengan Hobin. Mendengar itu Hobin dibuat tak percaya karena di kelas saja mereka tak pernah ngobrol. Bahkan di sini Monsung tidak tahu nama Hobin. Terus Monsung bertanya apakah Hobin punya YouTube. Hobin pun mengiyakannya, tapi ia jadi berpikir apakah Monsung itu cuma berpura-pura baik padanya. Tapi setelah itu Monsung salfok sama baju mereka yang sama. Di sini Hobin merasa kesal karena obrolan itu membuat dirinya senang dalam waktu yang singkat. Dan ya, setelah itu mereka pun jalan-jalan dengan baju yang sama, guys. Tapi karena Hobin orangnya itu terlalu overthinking, malah ini yang ia pikirkan, guys. Hobin jadi berdiri diam melihat mereka berdua. Parahnya dia memanggil mereka dan bilang bahwa dirinya harus pergi duluan karena kuku kakinya yang tertanam ke dalam mulai terasa sakit. Bomi yang kebingungan hal itu Hobin lakukan karena bisa saja dirinya itu mati karena benci pada dirinya sendiri. Bahkan ia pura-pura jalan sempoyongan, jir. Ekspresi Bomi nampak berubah melihat Hobin yang pulang. Di sisi lain nampak Ji-hyuk yang sedang merekam live stream dari jauh, yang mana secara nggak diduga Hobin malah menabraknya. Ji-hyuk ngejelasin jika dirinya kebetulan ada di sekitar sana dan mengikuti Hobin karena khawatir. Ji-hyuk kesal karena si Hobin itu malah lari dari Bomi yang padahal menurutnya mereka itu sangat akrab. Udah pakai alasan kuku kaki segala lagi. Hobin pun bingung harus bagaimana. Dia malah menyuruh Ji-hyuk untuk menjadi orang yang berada di antara mereka berdua karena dirinya merasa bukan cowok keren seperti Monsung. Jadi Hobin cuma punya alasan kuku kaki. Di sini Hobin bilang jika dirinya dan Bomi itu hidup di dunia yang berbeda. Dirinya sadar akan semua hal itu. Namun Ji-hyuk ngejelasin jika jatuh cinta itu sama seperti pertarungan. Itu turnamen di mana para rival memperebutkan satu wanita. Tapi Hobin malah menyerah begitu saja ketika lawan yang kuat muncul. Hobin beralasan jika itu berbeda dengan saat dirinya bertarung. Sebagai teman sejati, di sini Ji-hyuk memberikan siraman rohani pada Hobin agar dia itu sadar gitu dah. Dan ya, setelah mendengar begitu banyak bacotan yang Ji-hyuk lontarkan, pada akhirnya Hobin pun luluh dan mulai bangkit maju untuk mengatakan perasaannya pada Bomi. Bahkan kali ini nampak Hobin penuh semangat, sedangkan dari belakang Ji-hyuk langsung memulai live streaming. Ji-hyuk berlari mengejar Hobin, tapi secara tiba-tiba ia terhenti karena dihadang oleh seseorang yang entah siapa. Di sisi lain Bomi nampak bertanya kondisi kaki Hobin. Hobin pun bilang bahwa kakinya itu sudah sembuh. Monsung bilang jika kuku kaki seperti itu tak akan sembuh kalau dicabut. Di sini ia menawarkan bantuan. Anehnya mendengar itu Hobin malah merinding yang ditawarkan bantuan, tapi mikirnya malah kemana-mana, guys. Ditambah lagi ketika Monsung pergi dari sana karena hendak latihan, ya makin terkejut dah tuh si Hobin. Ekspresinya juga kayak gini lagi. Sidah. Bumi bilang jika minggu depan Monsung itu akan tanding, jadi dia sangat sibuk
menyadari jika mereka berdua itu tidak sedang ngedate. Tapi ya dirinya itu sudah terlanjur overthinking tanpa mengetahui apapun. Di sini Monsung memanggil Hobin. Anehnya dia bilang bahwa Hobin adalah petarung yang kuat, yang mana Monsung ini sudah melihat live streamingnya. Ia tahu bahwa saat melawan Babang Jambret, Hobin menerima pukulannya terlebih dahulu untuk mengurangi rasa sakitnya. Monsung juga tahu jika Hobin sengaja tak melakukan pergerakan selanjutnya. Mendengar kata pergerakan selanjutnya, Hobin jadi bertanya-tanya, apakah si Monsung itu mengetahui sesuatu? Terus setelah itu, mereka yang lanjut jalan. Bomi pun bertanya apa yang ingin Hobin bicarakan. Saking malunya si Hobin ini, ia berpikir sambil menggosok pahanya sampai menghasilkan gaya gesek yang luar biasa. 志村君、摩擦。 Hobin bertanya tipe seorang cowok yang disukai oleh Bomi. Bomi yang juga mulai malu pun bilang tipenya yaitu cowok yang jujur. Mendengar itu tentu saja Hobin syok karena dia tak memilih tampang maupun harta. Dengan itu dia berinisiatif untuk mengatakan perasaannya dengan sangat jujur. Tapi di tengah dirinya yang belum sempat mengucapkan perasaannya itu, Hobin malah menemukan Ji-hyuk yang merekam percakapan mereka dari belakang. Tapi anehnya Hobin malah terkejut karena ternyata wajah Ji-hyuk itu sudah babak belur guys. Dan ternyata Pak Go and the Gang muncul untuk membalas dendam pada Hobin. Tapi di sini tampang Hobin nampak menunjukkan bahwa sekarang dirinya itu udah jantan. Hobin menyuruh Bomi untuk segera pergi, tapi di sini Pak Go malah memegang Bomi karena waktu itu dia tidak memberikan nomor teleponnya. Hobin yang mulai marah, namun ia mengingat kembali video Samdak yang menjelaskan jika musuh lebih mudah dihadapi saat sudah emosi. Dengan itu Hobin menenangkan diri. Di sini Hobin bilang apakah Pak Go itu ingin menjadi pecundang lagi. Pak Go yang marah langsung melompat dan hendak memukul Hobin dengan tangan kanan. Dengan itu Hobin hendak sengaja agar kepalanya terkena pukulan, tapi Pak Go malah menyerangnya dari sisi kiri hingga membuat Hobin terpental. Pak Go tahu taktik Hobin karena dia sudah menonton videonya. Hobin kembali mengingat kata-kata Samdak bahwa hanya orang bodoh yang mengulang teknik yang sama terus-menerus, yang mana teknik Hobin itu bisa di counter dengan uppercut. Hobin yang bingung dengan apa yang harus dirinya lakukan sekarang. Dia kembali menyesal karena tak melihat video lainnya. Perlahan Hobin nampak kehilangan kesadarannya. Hobin menyesal karena sejak dirinya menjadi YouTuber dan gaya hidupnya mulai sama dengan anak-anak lainnya, Hobin malah terbawa suasana dan berhenti belajar hingga sepenuhnya tak niat bertarung. Nah, sekarang dia harus menerima keteledoran yang ia perbuat. Dirinya kembali menjadi pecundang, bahkan dia pasrah dengan apa yang akan dilakukan Pak Go. Nampak wajah Hobin yang sangat babak belur, tapi menurutnya itu masih bisa disembuhkan dan rasa sakitnya akan memudar seiring perjalannya waktu. Di tengah kesengsaraan yang ia alami, Hobin masih sempat khawatir dan menyuruh Bomi pulang. Dia meminta agar Pak Go membiarkan Bomi pulang. Tapi nampak seseorang yang masih saja memata-matai Hobin. Di sini Hobin bersujud dan meminta maaf pada Pak Go. Dalam benaknya ia malah bingung kenapa dirinya malah bersujud di hadapan cewek yang ia cintai itu. Di sini Pak Go merasa permintaan maaf Hobin itu tak tulus. Pak Go menyuruhnya meminta maaf sekali lagi tapi dengan melepas celananya. Parahnya lagi di sini Pak Go sambil live stream guys. Bahkan yang memegang kameranya itu adalah Ji-hyuk. Sambil menangis Ji-hyuk meminta maaf pada Hobin. Namun ketika Pak Go sekali lagi meminta agar Hobin meminta maaf sambil membuka celana, Bomi yang kesal dengan berani menampar wajah Pak Go. Hobin pun merasa kesal dengan dirinya sendiri. Pak Go nampak memegang Bomi dan hendak menyorotnya ke kamera, tapi Pak Go dibuat sangat terkejut ketika melihat Hobin yang benar-benar membuka celananya. Itu Hobin lakukan untuk melindungi cewek yang ia cintai. Dengan semua pakaian yang terlepas, Hobin meminta agar Pak Go berhenti, tapi Pak Go yang masih saja ngebacot dengan keputusan yang paling dalam sedalam-dalamnya. Si Babang Hobin ini malah hendak membuka sangkar burungnya guys. Pak Go sangat histeris karena itu bisa membuat channelnya di-banned permanen. Dan ya, ketika si Robert hampir saja keluar sangkar, secara nggak diduga Monsung muncul dan menghentikan tingkah konyol Hobin itu. Dia bilang bahwa Hobin tak perlu melepasnya. Hobin yang sudah kehilangan semua harga dirinya. Dan ya, di sini Monsung seorang diri ngebantai Pak Go dan semua antek-anteknya.
Dan ya, Pak Go and the gang pun modar guys. Di sini Monsung menghampiri Bomi yang sangat khawatir pada keadaan Hobin. Tapi Monsung membawa Bomi karena untuk saat ini lebih baik mereka membiarkan Hobin sendirian. Seseorang mata-mata ini nampaknya juga ikutan nangis guys melihat kejadian itu. Sedangkan Hobin nampak tersungkur tak berdaya. Di sini ia merasa hidupnya sudah berakhir. Ji-hyuk lalu meminta maaf padanya. Hobin nampak mulai menangis dengan kencang meratapi nasib yang telah menimpanya itu. Singkat cerita, di keesokan harinya terlihat Pak Go yang mulai kembali live stream guys. Di sini ia mengusir netizen yang selalu mencemoohnya. Di sini ia bilang bahwa dirinya itu telah menyiapkan model, yaitu Ji-hyuk yang di make up menjadi entahlah apa itu, bentuknya nggak jelas anjir. Ji-hyuk nampak mencari keberadaan Hobin sekarang karena ternyata guys itu sudah keberapa harinya Hobin bolos sekolah. Pak Go lalu meminta Ji-hyuk untuk memberi salam pada penontonnya. Ya mau nggak mau karena takut dibugem, Ji-hyuk pun melakukan semua yang Pak Go suruh. Di sisi lain nampak Bomi yang mencoba menghubungi Hobin, tapi nomornya itu sudah tak bisa dihubungi guys. Di malam harinya Hobin nampak tidak mengangkat telepon dari Bomi, yang mana dia ingin sekali menghilang dari dunia. Di sini ia kembali menonton video Samdak. Samdak menjelaskan jika keajaiban tak akan terjadi pada seseorang yang tak mau berusaha. Dan tutorial Samdak kali ini adalah cara menang bertarung melawan warga sipil. Nah, di sini Hobin mulai memutuskan untuk mengubah dirinya. Dia mulai melakukan push up dan belajar dari video Samdak. Semua jawaban itu ada pada diri mereka masing-masing. Identitas sebenarnya adalah kemarahan pada diri sendiri. Samdak bilang untuk menggerakkan tubuh dengan menjadikan kemarahan sebagai bahan bakar. Lagi-lagi ia bilang bahwa keajaiban tak akan terjadi pada orang yang tak berusaha. Jadi mereka harus berusaha keras untuk mengubah dirinya sendiri. Dan yang paling penting adalah kerja keras. Untuk menguasai teknik yang akan Samdak ajari sekarang, itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan guys. Beberapa hari kemudian nampak Pak Go yang live stream dengan menunjukkan Ji-hyuk yang terkapar. Dia bilang apakah Hobin mau membiarkan teman terbaiknya itu seperti itu. Namun di sini Ji-hyuk melarang Hobin untuk datang ke sekolah dan tetap diam di rumah. Dan kebetulan di sini Hobin sendiri nampak melihat siaran langsung Pak Go itu guys. Dan ternyata si babang Hobin ini udah berdiri gagah di belakang Ji-hyuk. Pak Go nampak sangat senang karena si Hobin itu benar-benar datang. Hobin lalu memberikan HP-nya pada Ji-hyuk, yang mana ternyata Hobin itu meminta agar Ji-hyuk melakukan live stream dan merekam perkelahian mereka. Dan yaps, itulah akhir dari anime Kenka Dokugaku episode keempat. Gimana guys? Kayaknya di episode berikutnya kita bakalan ditunjukin adu mekanik antara Hobin melawan Pak Go. Jadi nggak sabar nih seperti apa perkembangan babang Hobin selama ini. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Nime Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleepy.